Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, yang diambil dari kitab Imamat, pasal 4 ayat 1 sampai ayat 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Korban Penghapus Dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan memercikkan sedikit dari darah itu, 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian, yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, Allahnya, sehingga ia bersalah. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan, itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah.
Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan, lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, korban penghapusan dosa. Mengenai korban penghapusan dosa, dalam pasal 4 ini dibagi menjadi 4 golongan. Imam, seluruh umat, seorang pemuka, dan seorang rakyat jelata. Bagian yang kita baca ini mencakup 2 kategori pertama. Korban penghapusan dosa bagi seorang imam yang diurapi sama dengan korban bagi kesalahan seluruh umat, dan keduanya ini lebih berat daripada korban bagi pemuka maupun rakyat jelata. Ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab moral seorang imam di hadapan Tuhan dan umat, juga konsekuensi yang harus ditanggungnya jika ia berbuat salah. Imam berfungsi sebagai barometer kesalahan umat. Berulang kali di Perjanjian Lama kita disodorkan berbagai bukti penyimpangan kehidupan umat karena ketiadaan teladan dari pemimpin umat. Maka tak heran bahwa Tuhan menuntut korban yang sama, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela, sebagai bentuk tanggung jawab yang sama, baik dari seorang imam maupun dari seluruh umat ketika dosa dilakukan. Ini adalah pelajaran penting bagi setiap orang yang mengemban kepemimpinan rohani. Tuhan menuntut tanggung jawab yang sangat besar. Hal ini berbeda dengan korban bakaran yang seluruhnya dibakar di atas mezbah. Sebagian dari korban penghapusan dosa ini harus dibawa ke suatu tempat yang tahir di luar perkemahan dan dibakar habis. Korban penghapusan dosa terus-menerus dipersembahkan oleh umat Israel karena korban itu tak pernah cukup untuk menutupi segala kesalahan mereka. Sementara sebagai manusia sudah pasti seringkali terjerumus ke dalam dosa. Sebagai pengikut Kristus saat ini kita tidak perlu melakukan hal itu lagi oleh karena kasih-Nya yang merelakan diri untuk disalib sebagai penebusan dosa selamanya. Namun hal yang perlu untuk kita renungkan dan kita resapi bersama adalah bahwa seorang pemimpin memiliki kehidupan yang terbuka di hadapan publik. Karena itu tak heran bila gerak-geriknya diketahui banyak orang dan mungkin sekali ada hal-hal yang terlihat oleh publik yang ia tidak sadari. Jika hal itu merupakan dosa, maka seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kebesaran hati, menerima masukan dari orang lain dan melakukan pertobatan. Pemimpin yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemimpin politik, bukan lagi para imam. Nampak ada perbedaan harapan dan tanggung jawab antara kedua kelompok pemimpin ini.
Sementara kehidupan seorang imam dipandang memiliki dampak langsung bagi spiritual seluruh bangsa, dan di satu sisi berdampak pada kehidupan bangsa. Dalam kedua kategori yang kita baca hari ini, darah korban penghapusan dosa hanya dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Dari imamat 4 ini kita diajar bahwa dosa yang diperbuat dengan tidak sengaja sekalipun memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Konsekuensi itu bisa melibatkan orang lain, entah mereka yang meladani kita, orang-orang lain yang ada di sekitar kita, juga mereka yang imannya masih lemah. Sebagai saksi Kristus di dunia ini, kehidupan kita dilihat oleh banyak orang. Oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menyatakan buah-buah kesaksian dalam kebenaran sabda Tuhan dimanapun kita berada. Amin.